Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya teman-teman pada puasa semua. Kurang semangat menjawab salamnya. Biar semangat, kita kasih pantun terlebih dahulu. Buah manis, buah pepaya. Kalau belajar hilang bodohnya. Yang jawab salam saya doakan dimudahkan jodohnya. Saya ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi munzilil kitabil mubin. Hudaw wa bushran lil mu'minin wa tadhkiratan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad as-sadiqunil wa'dil amin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna idza syi'ta sahla. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati beliau Al-Ustadz Rajun Wagola, yang sama-sama kita doakan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan urusan rezekinya, dan dipermudahkan jodohnya. Yang kami hormati beliau Al-Ustadz Henry Susilo, yang sama-sama kita doakan dipermudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah jodohnya. Dan saya banggakan teman-teman seperjuangan Angkatan 5 yang sekarang berjuang untuk menghafalkan Al-Quran, untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada hambanya beribu-ribu nikmat, yang mana yang salah satu nikmat yang kita rasakan saat ini ialah nikmat aman. Kita merasakan nikmat aman dalam menuntut ilmu. Kita merasakan nikmat aman dalam menghafal Al-Quran. Dan kita juga mendapatkan nikmat aman dalam beribadah. Berbeda dengan saudara kita yang jauh di sana, saudara kita yang berada di Gaza, Palestina. Mereka tidak mendapatkan nikmat aman karena mereka memperjuangkan negara mereka dan mereka diserang oleh tentara Zionis. Maka dari itu sudah sepantasnya bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diberikan kepada Allah kepada kita, sehingga kita dapat diberi
kembali nikmat-nikmatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ista'azzana rabbukum." Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memakhlukkan, "La in syakartum la azidannakum." Jikalau kita bersyukur atas nikmatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmatnya setelahnya. Wala in kafartum, dan jikalau kita kufur terhadap nikmatnya, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah berat. Dan tidak lupa juga kita bersalawat kepada Rasulullah, kita sampaikan salawat kita kepada Rasulullah. Dan tidak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan alam suri tauladan kita, yakni nabiyana wa habibana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau, dengan perjuangan keluarga-keluarga beliau, dengan perjuangan para sahabat, para tabi'un tabi'in, sehingga kita dapat merasakan cahayanya Islam sampai di negeri kita ini. Dan di sini kami berwasiat kepada diri kami sendiri, hadirin sekalian, agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menurunkan kita di bumi ini agar untuk memperbanyak bekal, agar untuk memperbanyak bekal untuk menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebaik-baik bekal ialah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa. Dan di sini kita juga harus memilih teman, mana teman yang baik dan mana teman yang buruk. Dan karena kita memilih teman yang baik akan membawa manfaat kita di akhir kelak, di hari kiamat kelak, akan membawa manfaat kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillahu, teman-teman dekat, teman-teman akrab, yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, mereka saling memusuhi satu sama lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Contohnya, ketika ada dua orang yang bersahabatan, ketika ada dua orang yang berteman, membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran bersama-sama, maka ketika di hari kiamat, satu di antara mereka ada yang masuk neraka, maka dan teman satu itu dan teman lainnya wa kalamullah, apa lagi? Firman Allah. Sama aja, kalamullah sama firman Allah sama aja. Kitabullah. Ada lagi? Petunjuk itu artinya Al-Quran. Ya, ini kita membahas tentang definisi Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Ma huwal Quran? Kalau bahasa Inggrisnya, apa kuwi Al-Quran? Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, al-mu'jiz fi lafzihi wa ma'anihi, al-mu'jiz fi lafzihi wa ma'anihi,
al-muta'abbid bitilawatihi al-manqulu ilaina bitawatiri al-mutahaddi bi absari surati minhum al-akhir al-mahtubu bi awwali suratil Fatihah wa akhiru suratil Nas. Jadi Al-Quran itu kalamullah, firman-Nya Allah, al-munazzal ala Sayyidina Muhammad, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, yang melalui perantara Jibril alaihi salam. Kemudian al-mu'jiz fi lafzihi wa ma'anihi, yang di dalamnya ada mukjizat secara lafaz dan makna. Kemudian al-muta'abbid bi tilawatihi, yang jikalau kita membacanya bernilai ibadah. Al-manqulu ilaina bitawatiri, kemudian turunnya jelas, sejarahnya jelas sampai kepada kita. Kemudian al-mutahaddi bi absari surati minhum, yang di dalamnya ada tantangan. Kemudian yang terakhir al-maktubu bi awwali suratil Fatihah wa akhiru suratin Nas, yang tertulis di awali surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang insya Allah pada pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas satu persatu apa definisi Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, definisi Al-Quran yang pertama ialah kalamullah, yakni firman-Nya Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci, menurunkan firman-firman Allah yang sebelum-sebelum Al-Quran, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Dan di antara kitab-kitab itu semuanya menunjukkan, semuanya bertujuan agar untuk kehidupan manusia, yakni sedikit menceritakan sejarah dari kisah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diturunkan di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan hudan, petunjuk kepada Nabi Adam, yang mana ketika Nabi Adam melaksanakan petunjuk tersebut, yang insya Allah ketika kita melaksanakan petunjuk itu, kita akan merasakan senang menjalani kehidupan di dunia dan tenang dalam menjalaninya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qullah bitu minha jami'a." Turunlah kamu wahai Adam dan Hawa ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum, maka nanti akan datang dari kepada kalian, minni, dari saya, dariku, hudan, sebuah petunjuk. Fama tabi'a hudaya, jikalau kamu dan keturunan kamu mengikuti petunjuk itu, fala khaufun alaihim, maka kamu tidak akan takut menjalaninya, wala hum yahzanun, dan tidak akan bersedih dalam menggapainya. Dan juga begitu juga dengan Nabi dan Rasul setelahnya, sebagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang diturunkan kepadanya kitab Taurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ataina Musal kitaba," dan telah kami turunkan kepada Nabi Musa sebuah kitab, yakni kitab Taurat. Wa ja'alnahu, dan kami jadikan kepadanya sebuah kitab itu, hudal li Bani Israel, sebuah petunjuk untuk bagi Bani Israel. Dan juga kita ketahui bahwasanya Al-Quran juga merupakan petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin." Inilah sebuah kitab
yang tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di sini kita sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an agar kita dapat melaksanakan hidup kita, agar kita melaksanakan aktivitas di bumi dengan baik. Dan jika kita mengikuti petunjuk tersebut, dan insya Allah kita akan menggapai kebahagiaan yang hakiki, yakni kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian, kenapa definisi yang pertama Al-Quran ialah kalamullah? Karena waktu itu pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah yang periodenya mihnah, dan periode ini dijuluki periode mihnah karena di sini banyak cobaan dan banyak ujian. Dan dalam periode ini dan dalam khalif pemerintahan ini, Bani Abbasiyah berfanatik kepada pemikiran Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah ini yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Maka di sini definisi yang pertama, Al-Quran ialah kalamullah, karena Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ada suatu kisah Imam Syafi'i yang ketika itu pada pemerintahan Bani Abbasiyah yang berfanatik kepada pemikiran Mu'tazilah. Suatu hari Imam Syafi'i dipanggil kepada sang khalifah. Kemudian Imam Syafi'i pun ditanya tentang, menurut Anda apakah Al-Quran itu makhluk? Kemudian Imam Syafi'i pun menjawab sambil menunjukkan jari telunjuknya bahwa mengatakan ia adalah makhluk. Kemudian selamatlah Imam Syafi'i dari siksaan sang khalifah, karena ketika itu para alim ulama di zaman itu semua ditanyain apakah Al-Quran makhluk atau bukan. Jikalau kita mengatakan Al-Quran bukan makhluk, maka ulama tersebut akan dibunuh dan akan dipenjarakan. Maka ketika Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka selamatlah Imam Syafi'i dari siksaan tersebut. Dan ketika Imam Syafi'i pulang, kemudian Imam Syafi'i ditanya kepada teman-temannya, kenapa engkau mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk? Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan, saya tidak mengatakan Al-Quran makhluk, saya hanya mengatakan jari telunjuk adalah makhluk. Dan ketika itu ada seseorang yang benci kepada Imam Syafi'i dan melaporkannya kepada khalifah. Dan kemudian khalifah memanggil Imam Syafi'i ke istana lagi. Dan Imam Syafi'i pun ditanya sama seperti halnya sebelumnya, apakah Al-Quran makhluk atau bukan? Kemudian Imam Syafi'i pun menjawab. Imam Syafi'i pun menyebutkan 4 kitab suci Allah, yakni Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. 4 ini adalah makhluk. Dan kemudian sang khalifah pun puas mendengar jawaban Imam Syafi'i. Dan kemudian Imam Syafi'i pun dibebaskan. Dan di sini Imam Syafi'i pun menjelaskan bahwasanya dia tidak mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dia hanya mengatakan 4 jarinya adalah makhluk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian definisi yang kedua ialah al-munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini perantara
Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang rasul sebagai perantara untuk menyampaikan wahyunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika." Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Tugas Rasul di sini ialah hanya menyampaikan wahyu dari Allah, yakni dari kitabnya Al-Quran. Jadi kita mengetahui Al-Quran. Kita bisa mengetahui Al-Quran perantara dari Rasulullah. Kita bisa menghafal Al-Quran perantara dari Rasulullah. Makanya di sini definisi yang kedua ialah diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat untuk menghafalnya, untuk mempraktekkannya ke sehari-harian. Kemudian definisi yang ketiga ialah biwasitati Jibril alaihi salatu wassalam, dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Di sini ada perbedaan pendapat tentang penurunan Al-Quran. Yang pertama ialah Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita ketahui, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dan pendapat lain mengatakan diturunkannya Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Definisi yang keempat ialah al-mu'jiz fi lafzihi wa ma'anihi, yang di dalamnya ada mukjizat secara lafaz dan makna. Kenapa dibilang ada mukjizat secara lafaz? Karena tidak ada yang bisa membuat lafaz seperti lafaz Al-Quran. Dan lafaz Al-Quran adalah merupakan lafaz yang indah, dan saking indahnya bukan hanya manusia yang terkagum mendengar lafaz-lafaznya, bahwasanya rombongan jin pun juga kagum mendengarkan lafaz-lafaz Al-Quran. Dan di dalamnya ada mukjizat secara makna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insana allan najma'u idhamah. Apakah manusia mengira bahwasanya Allah tidak bisa membangkitkan kita, tidak bisa membangkitkan tulang belulang kita? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami sanggup, bahkan kami bisa mengembalikan kamu, membangkitkan kamu jari jemari, dan kami bisa membangkit kamu jari jemari juga. Bahwasanya di sini Al-Quran merupakan mukjizat secara makna. Dan juga ada sebuah kisah nyata, ada seorang profesor di Afrika yang mana beliau diberi gelar profesor karena telah meneliti bahwasanya daratan semakin kecil dan lautan semakin besar. Beliau meneliti bertahun-tahun kenapa daratan semakin kecil dan lautan semakin besar. Dan profesor itu pun diberi gelar profesor karena telah meneliti tersebut. Kemudian Syekh dari Yaman, Syekh Jindani, mengatakan bahwasanya beliau sudah mengetahui
hal tersebut dari kecil. Beliau telah mengetahui hal tersebut dari SD. Beliau mengetahui tersebut dari ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, "Awalam yarau anna natil arda nanqusuha min atrafiha." Apakah manusia tidak memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi untuk mengurangi tepi-tepinya, untuk mengurangi tepi-tepi daratan. Maka dari situ di sini kita sudah mengetahui bahwasanya begitu banyak mukjizat di dalam Al-Quran. Begitu banyak kita mengetahui cerita-cerita di dalam Al-Quran, yakni itu adalah salah satunya mukjizat secara lafaz dan makna. Penjelasan definisi yang keempat ialah yang kelima ialah al-muta'abbid bitilawatihi, yang jikalau kita membacanya bernilai ibadah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang sebelum membaca Al-Quran di dalam kitab. Di sini Rasulullah menyampaikan bahwasanya pentingnya membaca surah Al-Fatihah di dalam salat, karena salat merupakan ibadah dan Al-Fatihah merupakan salah satu penting dalam salat. Maka dari itu Al-Fatihah adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dikali 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim ha, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan sini kita mengetahui bahwasanya jikalau kita membaca Al-Quran, sungguh banyak pahala yang kita dapatkan. Kita hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, di situ terdapat 190 kebaikan. Apalagi kita seorang mahasantri, kita seorang penghafal Al-Quran yang sering mengulang-ulangi bacaan, sudah berapa banyak pahala yang sudah kita dapatkan. Maka dari itu jangan pernah lepas untuk membaca Al-Quran. Kemudian definisi yang keenam ialah al-manqulu ilaina bitawatir, yakni sejelas sejarahnya sampai kepada kita semua. Di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwasannya dulu Al-Quran dikumpulkan menjadi tiga periode. Dulu Al-Quran dikumpulkan dalam 3 masa. Masa yang pertama ialah ketika masa Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga ialah masa Utsman bin Affan. Yang pertama masa Rasulullah SAW mengumpulkan Al-Quran ialah dengan 2 cara. Yang pertama dengan memasukkan Al-Quran kepada hati-hati para sahabatnya, yakni dengan menghafalnya dan mempraktekkannya keseharian-harian. Kemudian yang kedua, di zaman mengumpulkan Al-Quran di zaman Rasulullah ialah menuliskannya di batu-batu, di pelepah kurma, di tulang-tulang. Kemudian di masa yang kedua ialah di masa Abu Bakar. Di sini terjadi peperangan. Penyebab
mengumpulkan Al-Quran di zaman Abu Bakar ialah karena peperangan antara kaum muslimin kepada Musailamah Al-Kadzab yang disebut perang Yamamah. Dan di dalam perang ini kaum muslimin banyak yang syahid, terutama para ahli Al-Quran, terutama para hafizul Quran. Maka dari itu Umar bin Khattab khawatir akan hilangnya ayat-ayat Al-Quran, Maka dari itu Umar bin Khattab pun mengajukan ini kepada Abu Bakar yang ketika itu menjadi khalifah. Dan ketika itu juga Abu Bakar pun memerintahkan para sahabat, mengumpulkan para sahabat untuk menulis kembali, untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang pernah ditulis kepada para sahabat, yang pernah dihafal kepada para sahabat, dikumpulkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dikumpulkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq di dalam suatu ruangan. Kemudian di masa yang ketiga ialah masa Utsman bin Affan. Terjadinya pengumpulan di masa Utsman bin Affan adalah terjadi karena perbedaan bacaan Al-Quran, karena beragamnya bacaan Al-Quran. Dan ketika itu kaum muslimin melaksanakan perang di Azerbaijan, dan kemudian antara kabilah Syam dan kabilah Irak berbeda pendapat antara bacaan, sampai terjadi kericuhan, sampai terjadi kerusakan di antara kabilah. Maka dari itu Hudzaifah ibnul Yaman mengusulkan kepada Utsman bin Affan untuk menyatukan Al-Quran. Maka di sini di zaman di zaman Utsman bin Affan, Al-Quran disatukan yang dulunya beragam-agam, yang dulunya banyak bacaannya, disatukan satu bahasa, yakni bahasa Quraisy. Sebelum kita membahas, saya ingin menyampaikan sebuah sejarah. Dulu ketika masa Rasulullah, Umar bin Khattab bermakmum kepada Umar bin Khattab bermakmum kepada Hisham ibnu Hakim. Dan ketika itu Hisham ibnu Hakim membacakan suatu surah, dan Umar bin Khattab merasakan bahwasanya dia tidak pernah mendengar Rasulullah menyampaikan surah tersebut, sampai Umar bin Khattab ingin membatalkan salatnya dan ingin menegur Hisham ibnu Hakim. Dan ketika setelah salat, Umar pun menanyakan kepada Hisham ibnu Hakim, "Wahai Hisham, apa yang kamu baca tadi?" Kemudian Hisham pun menjawab, "Saya membacakan suatu surah yang Rasulullah sampaikan kepada saya." Kemudian Umar pun mengadukan hal ini kepada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah pun membenarkan kedua bacaan tersebut. Kemudian sebagaimana Rasulullah pun berfirman, "Inna hadzal Qur'ana", sesungguhnya Quran ini diturunkan, unzila ala sab'ati ahruf, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan atas 7 huruf, faqra'u ma tayassara min, dan bacalah yang paling mudah bagimu. Di sini Rasulullah pun menyampaikan bahwasanya dulu di zaman Rasulullah diturunkannya Al-Quran bukan hanya 1 huruf, bukan hanya 1 bacaan, bahwasanya Rasulullah Rasulullah menyampaikan Al-Quran dalam 7 bahasa, yakni dan dalam bahasa Arab pun juga tidak ada, bukan cuma 1 bahasa Arab, tetapi banyak macam bahasa Arab. Dan di sini berbeda dengan qiraah sab'ah, berbeda dengan bacaan di sini. Di sini yang disebut dengan sab'atu ahruf ialah bacaan sebuah kabilah. Yang kabilah yang pertama ialah kabilah Quraisy, Huzail, Tamim, Az, Rabi'ah, Hawazin, dan Sa'd bin Bakar.
Dan di sini terjadi perbedaan bacaan antara kabilah-kabilah. Maka keputusan Utsman bin Affan ketika itu untuk mempersatukan umat, untuk mempersatukan bacaan, maka dari itu Utsman pun mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf yang sampai saat ini kita mengenal, ialah mushaf Utsman yang disebut dengan Rasm Utsmani. Dan dalam 3 periode itu Al-Quran masih dalam bentuk bahasa Arab, belum ada tanda bacanya, belum ada tanda titik, belum ada tanda-tanda titiknya, belum ada tanda bacanya. Maka ketika setelah zaman Utsman bin Affan, yakni ketika masa Abul Aswad Ad-Duali, beliaulah yang menciptakan, beliaulah yang memberi tanda baca di dalam Al-Quran, tanda baca huruf-huruf Al-Quran, bahwasanya beliau memberikan titik-titik, memberikan titik-titik di setiap huruf, dan titik tersebut digunakan sebagai harokat, yang mana titik di atas huruf adalah sebagai fathah, dan titik di bawah huruf sebagai kasrah, dan titik di depan huruf sebagai dhammah. Dan ketika itu sukun tidak ada tandanya. Dan kemudian sambil berkembangnya zaman, bergantinya zaman, kemudian Khalid bin Ahmad Al-Farahidi menyempurnakan Al-Quran yang sebagaimana kita lihat sebagai ini, yang mana kita lihat saat ini Al-Quran itu mempunyai titik-titik, mempunyai harokat, yakni itu adalah buatan Khalid bin Ahmad Al-Farahidi, yang mana beliau menciptakan titik-titik yang telah dibuat Abul Aswad Ad-Duali menjadi harokat, dan beliau menciptakan titik-titik di dalam huruf-huruf yang sama. Kemudian definisi yang ketujuh ialah al-mutahaddi bi afsari suratin minhum, yang di dalamnya ada tantangan bagi seluruh makhluk. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan 1400 tahun yang lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan am yaquluna iftara qul fatu bi asyri suwarin mithlihi muftariyat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jikalau kamu mengatakan bahwasanya Al-Quran ini dibuat-buat oleh Nabi Muhammad, maka berilah kepada aku 10 surat semisal Al-Quran. Wada'u man istata'tum, maka panggillah orang-orang yang bisa, orang-orang yang bisa membuat Al-Quran. In kuntum shadiqin, jikalau kamu orang-orang yang benar. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya tidak ada yang bisa membuat Al-Quran, tidak ada yang bisa menandingin Al-Quran. Dan di zaman dahulu yang sebagaimana kita ketahui, di zaman Rasulullah ada seorang nabi palsu yang membuat suatu surah, yang membuat suatu surah yang mengikuti Nabi Muhammad. Yang ketika itu dalam kitab Ajaib wal Qaraib Abru At-Tarikh karya Hasan Ramadan, Amr bin Al-As berdialog kepada Musailamah Kadzab, apa yang telah diturunkan kepada sahabatmu? Tanya Musailamah. Kemudian Amr bin As menjawab, yang diturunkan kepada sahabatmu ialah suatu surah, yakni surah Al-Asr. Kemudian Musailamah pun menjawab, saya pun juga diturunkan suatu surah, yakni surah Bulu, yang bunyinya ya wabar, wahai bulu, innama anta iradun wa sadar, sesungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul, wasairuka nafrun, dan sedangkan keseluruhanmu adalah lubang.
Dan sini kita sudah mengetahui bahwasanya ayat ini tidak ada maknanya dan tidak ada lafaznya, maksudnya tidak ada berfaedah bagi kita. Maka kemudian Amr berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu sendiri tahu bahwasanya kamu kamu sedang berdusta. Dan di sini Musailamah pun tidak membuat satu surah. Masih banyak surah-surah yang dibuat Musailamah al-Kadzdzab seperti surah Gajah Al-Fil dan surah Qadar. Kemudian definisi Al-Quran yang terakhir ialah al-maktubu bi awali suratil Fatihah wa suratil akhiru di suratil Nas. Dan sebagaimana kita ketahui, yang dari dulu sampai sekarang Al-Quran diturunkan dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah Al-Nas. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jikalau ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah, datangnya dari saya sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.